pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, hari ini kita sudah masuk dalam pertemuan kita yang ketiga dan langsung saja kita akan membahas materi kita di bab pertama di bagian A dan B. Oke. Di bagian A yaitu perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Nah, berdasarkan ulasannya, pasar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pasar lokal, yang kedua adalah pasar nasional, dan yang ketiga adalah pasar global atau internasional. Nah, pasar lokal ini hanya terdapat dalam daerah tertentu dan cakupannya lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah pasar nasional. Nah, pasar nasional ini cakupannya cukup luas, yaitu di semua daerah dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah pasar global atau internasional. Nah, cakupannya sangat luas karena sudah melibatkan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Nah, pasar dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli. Pembagian pasar tersebut dikenal dengan segmentasi. Segmentasi merupakan pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Nah, segmentasi pasar dapat dibedakan secara geografis atau tempat, kemudian secara demografis seperti usia, gender, bangsa dan etnis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Kemudian secara psikografis seperti gaya hidup dan kepribadian. Oke, lanjut lagi. Jenis-jenis produk untuk pasar lokal. Yang pertama adalah batik. Batik ini berasal dari Solo, Pekalongan, Yogyakarta, Jakarta, dan Bali. Kemudian yang kedua adalah arca. Arca adalah kerajinan patung yang terbuat dari cairan lava yang membeku dan telah menjadi bebatuan di lereng Gunung Merapi. Nah, arca ini berasal dari Magelang, Yogyakarta, dan Bali. Lanjut lagi, di jenis produk untuk pasar lokal yang berikutnya adalah gerabah. Gerabah ini adalah kerajinan yang menghasilkan peralatan rumah tangga atau alat rumah tangga seperti kendi, belana, dan lain sebagainya. Gerabah ini terbuat dari tanah liat yang dipanaskan pada suhu tertentu dalam proses pembakaran. Gerabah ini dipasarkan di Bantul, Minahasa, Klaten, Banjarnegara, dan Lombok. Kemudian yang terakhir adalah songket. Songket ini adalah jenis kain tenunan khas rumpun Melayu di Indonesia. Nah, songket ini berasal dari Palembang, Minangkabau, Bali, Lombok, Sumba, Makassar, dan daerah lainnya termasuk daerah Toraja. Oke, lanjut di bagian B yaitu perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Nah, pasar sasaran adalah konsumen yang ditargetkan untuk membeli produk yang dihasilkan oleh wirausaha. Nah, kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran dan mewawancarai pasar sasaran atau konsumen, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan dan selera konsumen. Sedangkan ide dari pengembangan produk untuk pasar lokal dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan pasar sasaran di daerah setempat. Oke. Nah, wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah potensi bahan baku. Nah, potensi bahan baku ini seperti bahan alam, yaitu logam, emas, dan perak. Kemudian serat alam seperti pelepah pisang, eceng gondok, kulit hewan, dan lain sebagainya. Kemudian bahan buatan itu seperti kain, plastik, kaca, dan karet. Kemudian potensi yang berikutnya adalah potensi teknik pembuatan produk. Dalam pembuatan produk ada beberapa teknik yang dilakukan. Yang pertama adalah teknik pembuatan kerajinan dari serat alam. Kemudian yang kedua adalah teknik pembuatan kerajinan dari tanah liat atau keramik. Kemudian yang ketiga teknik pembuatan kerajinan dari kayu. Nah, dalam teknik pembuatan kerajinan dari kayu ada pula beberapa teknik yang dilakukan jika material yang digunakan adalah kayu. Yang pertama adalah teknik ukir, kemudian yang kedua adalah teknik scroll, dan yang terakhir adalah teknik bubut.
Oke, lanjut lagi di teknik yang selanjutnya, yaitu teknik pembuatan kerajinan dari bambu. Kemudian teknik pembuatan kerajinan dari rotan, kemudian teknik pembuatan kerajinan dari batu warna, kemudian teknik pembuatan kerajinan dari logam, dan yang terakhir adalah teknik pembuatan kerajinan dari kulit. Oke, setelah kita mengidentifikasi pasar sasaran, kemudian potensi bahan baku, dan juga potensi teknik pembuatan produk, yang selanjutnya yang dapat dilakukan adalah perancangan produk. Untuk memulai merancang produk dapat dimulai dengan penetapan pasar sasaran, kemudian bahan baku dan jenis material apa saja yang dapat digunakan, dan yang berikutnya adalah teknik yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Oke anak-anak, jadi demikian pembahasan kita di materi kita di bab pertama di bagian A dan bagian B. Untuk selanjutnya kita akan bertemu